وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا وتيسير وتغلق لنا بها أبواب السر وتسر وتقول لنا بها ولي ونصير أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير. Qala mu'allifu rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Kitab akhlak lah, halaman berapa? 15 kah 16 kah? Berapa? 15. Apa bacanya ya? Masalah malu kah masih? Faslun. Hadza fasal ya. Yang ke-11 pada sifat malu lah. Bahasa kami malu itu supan lah. Supan lawan Allah, supan lawan Rasulullah, supan lawan siapa? Guru-guru kita, supan lawan abah mama kita ya. Kalau supan lawan orang lain. Tapi dimaksud malu sini malu apa lah? Di sini malu kita mengerjakan taat kita kepada Allah, ya kalau mengerjakan ketaatan kita kepada Rasulullah, ya kalau dan kita enggan kadang mau kita melakukan kemaksiatan kita kepada Allah dan Rasulnya lah. Nah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-haya'u minal iman. Jadi kita bermula sifat malu itu adalah sebagian daripada iman. Jadi orang malu itu ada iman. Apabila ada malu lagi berarti orang itu ada iman. Nah, adalah malu terbagi dua jenis. Dan yang pertama malu memperbuat kejahatan seperti malu main judi. Nah, supan kita malu. Main judi malu kita. Ya, kalau mabuk-mabukan bang, malu kada? Malu. Pacaran bang, malu. Apalagi baja japayan, malu kada? Malu kada? Baja japayan malu kada? Nang kayak bertambah malu lah. Jangan sampai lah. Nih, malu tidak sembahyang sudahnya, kemudian malu tidak mengaji sudahnya. Seperti itulah malu sebagian daripada iman. Ya, kalau malu kada sembahyang, malu kada bayar zakat, malu kada puasa, malu kita kada mengerjakan haji dan umrah. Ya tuh. Duitnya ada aja, hartanya banyak aja, simpanannya banyak aja. Kalau sampai amas tuh sampai apa nih? Sampai apa negaranya? Sampai bahu. Kayak ini sudahnya isai, ini sampai ke sini amas. Jadi pokoknya berbunyi. Ya kalau nih lihat. Nah, inilah kita apa artinya malu kita lah. Apalagi sembahyang. Makanya sembahyang itu di dalam kitab risalah risalah kalau lupa lah risalah Ziyadatul Muttaqin kalau kada salah lah. Dalam kitab karangan Guru Munawwar. Di situ sembahyang itu dibagi kepada 4. Ada sembahyang syariat, ada sembahyang thariqat, ada sembahyang hakikat, ada sembahyang makrifat. Nih, tahu lah ikam. Kayaknya kita kaji. Nah, pokoknya di pondok nih tahu kita. Kayak apa ngarannya sembahyang syariat, kayak apa sembahyang thariqat, kayak apa sembahyang hakikat, kayak sembahyang makrifat, ada tuh dijelaskan. Nah, maka di pondok aja nang tahu nang kayak ini. Nah, mau di MTS kan dari kuya orang nang kayak itu. Mau SMA kan dari kuya. Kita ini sudah bujur ke syariat kita kadang lagi. Nah, kalau bisa ya tadi kita belajar tuh sungguh-sungguh lah, menjada wajada, usahakan kalau bisa jangan sampai mengantuk. Nah,
Karena pendengaran salah mengantuk. Pahamlah? Supaya jangan mengantuk. Mana Firza deh? Lah, jangan sampai kada menuntut, jangan sampai kada mengaji, karena bingung kan? Nah, apalagi kita hari-hari nih, setiap habis sembahyang subuh, hari-hari dan apun setiap maghrib, karena abdi malah jadilah berdua abdi kena spesial khusus habis maghrib. Nah, yang kedua malu berbuat baik, seperti malu ke masjid. Nah iya teh, apalagi kayak kita di masjid sejengkal, parak aja kan, termasuk komplek pondok pesantren Bina Iman, Hamjan, dekat banget masjid kita ini. Nah, malu pergi ke madrasah dan malu membaca Al-Quran, ya juga malu nih. Nah, makanya dibagi kepada dua ya, kalau malu memperbuat kejahatan dan malu berbuat kebaikan. Nah, termasuk juga malu bersalawat, malu berzikir, malu beristighfar. Nah, tapi sudah makan genjang. Ya kalau mencari amplop pulang, mana amplop kok. Tapi soal bersalawat kan mau. Toh juga 4 juga bersalawatan 4 toh 4 juga. Tapi ngapa? Hendak orang makanan hanya datang. Anggaplah orang berakal hanya datang. Patutlah. Wah, aku pingin diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad, tapi kuliah bersalawat. Aku hendak diakui oleh Nabi Muhammad sebagai ngapa? Pas di kita sebagai ahli syafaat karena di yaumul qiyamah. Tapi kita kuliah memuji Nabi Muhammad. TikTok harat. TikTok. Nah, sudahnya baca salawat kada mau. Haratnya pang main TikTok. Umailah mulai kalangan nang tika SD, MTS, SMA, kuliah sampai bapak-bapak kai 4 juga TikTok. Sudah nyangkai kayak ini ya. Ya kalau jangan, apalagi dipertontonkan batang tubuh kita, awas bahaya tuh. Kalau sampean TikTok kan enggak usah. Nah, ini apa ya Allah ya Rabbi. Rugi kita di dunia, rugi di akhirat belum lagi. Sampai makanya apabila ada TikTok lah, hapusi aja dah. Hapusi di HP itu. Mana ada, hapusi TikTok. Kerusah. Itu namanya menonton tuh bukan Rais saja, Komar aja bukan, tapi seluruh dunia menonton. Nanti mana kada berjilbab, kasihannya mama, kasihannya abah. Kada kegampangan nih kan lah, itu orang nang kayak itu nah buka-bukaan apa segala macam-macam. Ya kalau hati-hati kita. Bukan inya aja yang masuk neraka, tapi 4 yang dibawanya disiritnya kena. Yang masuk neraka tuh 4 dibawa kena siritnya. Ayo, bapak ibunya, saudara laki-lakinya, ada gampangan. Nih Laila misalnya main TikTok, buka-bukaan Hairil jadi sempat masuk neraka. Tawa. Tapi mulailah ada main TikTok pang. Bedu bisa juga dibawa tariknya masuk neraka. Mana bedu nih, kan dia bedu nih. 4 tariknya. Saudara laki-laki, ayo. Kada gampangan. Gunakanlah handphone kita
Android kita di dalam kebaikan. Posting lah nang kebaikan, posting masjid kah, posting pondok pesantren kah. Ini apalagi mau posting nang kegiatan nang kayak ini nah. Ya Komar pernah memposting lah kebaikan lah. Nah, bagus malah. Nah kayak ini nah, posting kebaikan kita. Ada kalau pertemanan pondok pesantren Bina Iman adalah pertemanan lah. Nah, sukai halamannya, menyukai halamannya, share, bagikan. Apalagi ton? Nah, klik, apalagi apa? Sukses. Subscribe kah? Nah, kemudian jangan lupa pencet tombol loncengnya, teng-teng coba bunyi iya itu salah. Nah lebih baik itu kita. Apalagi para ulama-ulama kita sudah, para habaib sudah nih, lihat menyampaikan nasihatnya, ya Allah, mau'izatul hasanahnya. Nih, itu nah kita imbangi. Gunakan dengan sebaik-baiknya. Nah, kayak itu caranya. Ini game ha. Lah Yuda, main game kah Yuda? Hah? Ya kalah. Nah, di sini kita. Jadi malu kita berbuat jahat, malu juga kita berbuat baik. Kalau berbuat jahat oke lah, tapi kalau berbuat kebaikan jangan malu. Ayo disuruh baca Quran, baca. Disuruh baca haul, baca. Disuruh baca salawat, baca. Jangan asal-asalan. Nah inilah jasidin adalah malu seperti ini, nah mesti dijauhi. Jauhin yang kayak ini. Maka seseorang murid yang berbahagia ialah yang malu bermain-main waktu dalam kelas. Iya dah, karena ada. Ini waktu kita belajar main-main lah, bepandir, apa lagi ya? Hah? Cubit-cubitan, oi. Singgol-singgolan, oi. Apa lagi? Gatil-gatilan, waktu belajar. Nah, kecuali mengantuk, hanya kita gatil. Jangan dia didabung. Kasiannya nya. Nah, minta maaf tuh harus minta maaf lah. Mau kada minta bahaya itu. Zalim karena itu. Gatil aja herel. Nah, jangan orangnya sehat aja pirjanai, bagus saja digatil, kalau usah, kada cocok pirjanai. Si aneh, ya kalau kakanda Dharma kan admin, digatil tak ajutinya. Untung kada tapi cek langsung, ya sudah selesai. Paham lah. Ini waktu belajar kita, Guru Tono. Waktu belajar kita nih nah. Jadi waktu belajar itu kita serius, kita jaga apa nanti pada guru kita. Dengarin nasihat sidin. Dengarin penjelasan sidin. Buat ke dalam otak, buat ke dalam hati, jangan masuk kanan, keluar pintarnya. Jangan keluar ki, perhatikan wahyu. Pahamlah, yang namanya di pondok ini wahyu kita umpati pondok. Jangan berjalan ke sana ke sini. Pahamlah wahyu? Hah, pahamlah? Dia kayak guru kami ini dulu pondok kami di sana. Berjalan kayak wahyu misalnya teh. Sudah subuhnya diantarkan sini bulik. Boleh? Tidak tahun pulang. Jadi sekali lagi lah misalnya deh, umpamanya di wahyu sekali lagi melakukan kayak ini, suruh bulik aja kita samakan mobil. Pagi ini kan ada aja Damri, bis Damri ada. Langsung ke Tenggarung. Misalnya nih lah. Ya kalau tapi wahyu baiknya, Masya Allah lah. Nah ya kalau malu berhutang ya juga, malu mencuri dan sebagainya, langkah paeh. Lamunnya kita berhutang hitungannya ditahuri jadi masalah. Menyangka ada usaha ada orang sementara. Nah dengarkan hikayat ini jasidin. Ada seorang anak sedang berjalan-jalan di jalan raya dan berbetulan
ada pula sebidang kebunnya kita yang di dalamnya cukup buah-buahan yang lezat rasanya. Nah, anak itu memperhatikan kebun itu, lalu terbitlah di hatinya hendak mengambil sedikit buah-buahan tersebut. Kemudian ia berpikir dalam hatinya, aku akan mencuri buah asam yang di muka musalla Nurul Fajar. Atau mangga di tengah malam. Wah. Ya kalau ini ada seorang laki-laki berjalan di pinggir raya, jadi melihat satu kebun. Jadi kebunnya itu masya Allah tabarakallah, banyak buahnya. Ada buah rambutan, ada buah asam, ada buah kedondong, ada buah gedandong lain. Ada buah kedondong, macam-macam buah manggis, buah manggis, buah durian ada juga. Ya kah? Buah manggis, buah mangga, ikan menangis, aku tertawa. Iya kalau ada salah ya Pak. Yalah. Kalau Dharma, buah kedondong, buah rambutan, buah durian, buah cempedak, buah jambu, buah limau, itulah nama buah-buahan. Ayo kalau ada hati. Abi tertawa hati. Masya Allah ya Rabbi. Karena kamu tegang subuh ini tunai kita. Sudah tegang kita ya mengantukan. Hati. Kalau saya pikirkan tuh apa sambungannya, itu nama buah-buahan tuh naik. Hati. Nih berpikir seorang anak tadi melihat buah-buahan banyak, ya Allah. Jadi ada terbelit dalam hatinya, saudahai, raudahai, sindiai. Mana sini ada apa? Tidak. Siapa toh? Nabila. Ya pula. Nah ujiannya, sudah. Iya sudah, kesempatan tidak akan datang dua kali. Hatinya ada nak mengambil barang teh. Lalu dilimparlah sandal akhirnya ke atas. Sekalinya nyangkut sandalnya di atas. Ini bahasa Bapang Palang ya kalau. Oi, mengapa ke atas? Mengambil sandal alasan. Padahal alasannya mengambil mangga ulang. Nah ini. Nah berpikirnya tadi si laki-laki aku mencurinya. Aku pasti malu. Nah tidak berlama sesudah itu datanglah orang yang mempunyai kebun itu lalu bertanya, wahai anak, apa sebab engkau tidak mengambil buah-buah? Ini sekarangnya berpikirnya, Dharma nang datang lah. Dharma ini kan tukang supir. Ya kalau tukang supir bina iman. Jadi Dharma itu malah rambutan orang, ya Allah. Dalam hati ini Dharma berpikir, kayak apa caranya rambutan itu aku ambil lah. Terbelisit dalam hati Dharma, karena Dharma mengaji kan menuntut. Jarang bahapian, saudara subuh bangun, rupanya nih misalnya kan lah. Ya kalau mengaji aktif 4K, mengaji. Lalu datang di situ siapa? Ampun kebun, Mas Huda. Ngapa Dar? Karena jadi kami ambil buah-buahku tahur, udah ini rupanya kasap gue nya. Kasap cuma bisa melihat hati Dharma. Karena gempangan orang kebun tapi kebun wali, apa? Melihat di hati Dharma tuh hendak pacar ambil buah rambutannya. Langsung berucap, "Woi, Dar, salam kenal, Mas Bro." Wah, ya Allah. Iya. Kenapa Dar kada jadi kamu ambil rambutan kok? Wah, dia langsung udah bertanya kayak itu tah. Kenapa Dar? Sebab engkau arti menagah kada jadi mambil rambutan tuh nah, buah asam tuh nah. Ujar Huda alim orangnya lah ya kalau. Padahal Ujar Huda Jacob ambil kan apa juga. Orang kan melihat juga. Bujur jadi Dharma lah. Orang kan melihat juga. Maka Dharma menjawab, tadi mengaji, orang mengaji nyaman tuh nai. Orang mengaji depai. Orang mengaji tuh nyaman depai. Aku jadi depai, ujar Dharma malu mencuri, mengambil. Maka sangat senang hatinya melihat anak itu, lalu ia memberikan buah-buahan kepada anak
itu hati gara-gara memandang hanya. Padahal hatinya hendak aja mengambil, cuma keingatan. Mengambil tanpa seizin orang berarti maling. Kita diam di situ nah. Datang Huda, masya Allah, karena Huda orangnya kasap juga. Sudah ambil aja Dharma rambutan itu. Kalau perlu tatak daerahnya langsung. Kalau perlu bawa angkat pohonnya itu langsung tanam ke samping pondok pesantren ini kan. Daripada saking Hudanya nanti senangnya melihat Dharma kelakuan baik nang kayak itu toh. Udah Dharma ada ini baik juga lah ya kalau. Nah, nyaringi aminnya. Nyaringi aminnya. Nah, Raudah kan bersuara Dharma berdiam aja nya. Han lihat kayak Pak Habibah. Ya kalau han baiknya nang kayak itu tuh nah. Bagus nang kayak itu lete. Marsanda. Jadi dipakai marsanda nang kayak ini ilmu dipakai nih bawa balik ke kampung enak. Mantan-mantan di higa rumah seorang ada pohon jambu macam-macam. Wah. Terbelisik. Wah, kesempatan tidak akan datang 2 kali. Sikat mas bro. Sikat. Han. Mending ngawai buah, masya Allah, tabarakallah. Pas datang orang tua rumah, ngapa ya habar aja sih tertawa, tertawa. Itu punya siapa? Rambutan tuh nah. Punya siapa? Ya kalau ujarnya punya aku, apa garang? Tapi paham sidin lah. Hamjan bang ya kalau. Hamjan bang paham ya lawan Riyadi nih paham. Oh jadi Riyadi ikum hendak kah? Iya iyalah jelasnya ujarnya. Nah, lalu diberiakan lah oleh apa? Oleh nang si kebun tadi. Untungnya kita lah ya mudah-mudahan ya kalau kita nih nah. Mudah-mudahan berkat nang kayak kita nih nah. Mendengarkan ilmu kita lah. Ya kalau mendengarkan pengajian nang subuh nang kayak ini nah ya kalau mudah-mudahan kita berdataan ini khususnya ini diberikan Allah taufik hidayah ya kalau sehingga kita bisa menggawi apa yang dimaksud oleh Allah dan Rasulnya. Paling kali kita belajar malu ini kita kan malu apalagi kita di pondok kalau lah malu supan kita kada belajar, malu kita kada sembahyang, malu kita kada mengaji ya kalau ngapa lagi supan kita malu nang membuka aurat apa segala macam-macam, malu kada belajar ya sudah. Yang namanya kita di pondok bang. Jadi India. Makanya tolong banget apabila kita belajar itu jangan main-main. Ini main-main karena ya kalau nih main-main karena berdiam itu aja berdiam sekedar lah mendengarkan nggih masyaallah nggih apa beli pandire pon nggih alhamdulillah baik aja gue nah ada ini kada iyalah Rindi iyalah Laila ya kah diam nah kayak saudara berdiamnya diam saudara nanti kayak Mila diamnya nah yang berdiam kayak itu orang belajar jadi ada kawanan bapak lah ini tuh kamu pintar ada Jepang sadang aja pintarnya cuma kehebatannya itunya apabila belajar itu kada pernah nang macam-macam padahal orangnya tunai ya kalau masalah connect tuh lambat juga bang connect cumanya berdiam aja berdiam kecualinya tuh hendak bakal menak kencing apa hanya ngomong mau nanya kadang apa-apa berdiam aja diam sekalinya kada disangka-sangka pas tamat di pondok ya Allah orangnya belajaran di musala belajaran di masjid lihat pada orangnya biasa-biasa aja kayak ini diamnya
Kadang-kadang orang tertawanya bingung. Anak tertawa kadang tertawa, dia kadang tawa juga. Cumanya tuh nah ya tadi Pang lah di hadapan Pak Guruan menjaga adab, menjaga kelakuan. Ya tadi malu tadi Pang judulnya sopan. Sampai kita ajak lo nih di dalam kitab ta'lim muta'alim tuh nah. Di dalam kitab ta'lim muta'alim kalau kita hendak bertanya lawan Pak Guruan kada langsung menunggu Pak Guruan berdiam dahulu. Hanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru, lun pingin mau tanya nih nah. Daripada saking angkat tangan dulu kita pingin bertanya ini kada. Guru, Pak Guru apa? Dan nang patal lagi Paulan, nang patal lagi ketika orang tuh kada ditanyai menjawab. Sedangkan ditanyai berdiam. Seharusnya nang ditanya itu menjawab Nina. Nang kada ditanyai menjawab. Biasanya Bapak kayak Pak Paulan langsung menjawab Yuda. Karena Bapak Yuda aman aja. Aku mana aku nih Paulan. Nah ini patalnya. Berdiam aja kayak patung tuh. Nah, makanya Bapak sudah Bapak padahi berapa kali kalau tuh Imam Syafi'i kayak apa mengaji bahari lawan guru sidin yang bernama Imam Malik. Nih gara-gara membukain aja sudah penyaringan. Dengar kah? Dengar kada? Mendengar kada? Nah, gara-gara ini kenyaringan mendengar taring apa guruan. Lalu ujar sidin kita. Siapa nama lo? Sambat sidinnya nama. Lalu sidin berucap, Imam Malik orang Banjar Bang. Sampian kada mendengarkah? Sampian kada menyimakkah? Sampian kada memperhatiakankah? Ini kita belajaran kada sidin. Ini bahasa Bapak lah. Ini kita belajaran kada? Belajaran kada? Ujar sidin belajaran kada? Belajaran guru. Mana ikam baktinya lawan aku sidin? Mana penghormatannya ikam lawan aku sidin? Di mana engkau memuliakannya aku kata beliau. Gara-gara membukain aja tuh nanya-nyaring apa lagi kita berpandil, apa lagi kita bermain-main, apa lagi kita gaya. Dia dapat Pak Guruan kada cocok. Sarmila kada cocok begandingan. Kada cocok bagaya main-mainan di pondok. Orang belajar. Orang menuntut. Paham lah teh. Berdiam nah lihat. Ya Allah sudah jadi Imam Malik tutup bukunya berataan. Tutup. Baca. Ujar sidin, mulai awal aku baca terangkan sampai habis. Yang namanya Imam Syafi'i ini bujur-bujurnya mengaji menuntut. Gara-gara membukain aja kan nyaringan itu aja sih masalahnya. Dibaca sidin, karena sidin bujur-bujur Bang lah. Ya kalau mulai awal mengaji niat orang awal bujur. Kada enak main-main, kada enak ini, kada enak itu macam-macam. Baca sidin mulai awal bismillah sampai titik komanya kada belain apa yang dibaca oleh Imam Malik sama. Persis yang dibaca sidin. Coba nih baca Pang suruh Laila lawan Rinde baca mulai awal aku bacakan baca Pang. Nah dangari kita duduk di sini nah dangari ini malah jadi adab supaya kita kayak ini nah. Nyakanya apabila sudah kita akhlaknya mantap men TOP men luar biasa. Biar kita kitab bergunung, kitab penuh semasjidan ini kitab cuma akhlaknya kada ada. Yo, dan akhlaknya Tuhan kada ada, akhlak Tuhannya Rasulullah kada ada, akhlak mama umahnya kada ada, abahnya akhlak Al-Quran kada ada. Lawan orang lain sudahnya, lawan orang sedikit mengacak pinggang. Orang bertakun, Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam, kabar? Badap lah itu. Kada badap. Orang datang, ayo
Assalamualaikum warahmatullahi. Sambut dengan kelembutan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pun? Masya Allah. Gih, guru kayak apa kabar pian? Alhamdulillah sehat walafiat. Nah, kayak apa kabar umi? Iya, alhamdulillah sehat walafiat. Apa garang? Kabar nih. Ulak bailang ke rumah pian guru ay. Ulak bajalan ke rumah pian. Iya, alhamdulillah. Insyaallah. Masya Allah. Ayo. Bailang ke rumah. Kada ada guru. Nyatakanlah jangan lupa bawa buras. Kada ada. Nyatakanlah jangan lupa bawa durian. Kada ada. Oh, alhamdulillah jar guru. Makanya untung mana kita apabila didatangi tamu, alhamdulillah. Apabila kita tamu tuh tanpa sepengetahuan kita datang, itu alhamdulillah juga. Sekurang-kurangnya ketika tamu datang ke rumah kita tunai, paling tidak kita sulungnya air putih barang, atau paling tidak kada kawa juga lapasakan barang bulik ini kada, hanya dibuka pintu, dar ya pintu langsung, ya Allah, untung ada jentungan, jaksana jentungan mati aku jinya, paham lah ya. Nih tamu belum selesai, masuk sandal aja belum sempat lagi, belum lapasakan dulu jalan. Nah, anyar, inggih. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Jalan akan aja kita naik. Kayak itu tata acara ada kita lah. Nah, mudah-mudahan anak santri bina iman ini insyaallah luar biasa, baik-baik orangnya, lakiannya baik dan perempuannya juga baik, putra putrinya baik-baik kedua-duanya. Kenapa jadi baik yuk? Karenanya mau duduk di tempat sini, mau duduk di tempat ini. Nah, orang mau duduk di tempat ini mau baik. Nah, orang yang duduk di tempat ini mau baiknya. Nah, makanya kita bersyukur, alhamdulillah ditakdirkan Allah. Nang kita ini nah, alhamdulillah mau menjadi mau pingin menjadi orang-orang baik. Insyaallah nang kita kajar, nang kita lajari, nang kita pelajari ini ya kalau insyaallah bermanfaat aja bagi kita khususnya dahulu. Kalau usahakan kita kan siapa-siapa kita dahulu. Alhamdulillah kita kada tahu jadi tahu. Alhamdulillah kita kada mengerti jadi mengerti. Ayo berapa tahun kalau mengaji 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun kan Bapak. Lah, kada Bapak kita. Nah, kita tetap mengaji apalagi ya sembahyang subuh ini lah. Otak masih dingin lagi kita kalau. Otak kita masih kada panas lagi, jadi nyaman belajar. Dan juga lah tolong kerjakan juga lah tugas-tugas kalian, karena kan kita ini masih dalam keadaan belum tatap muka, karena kan kita di sini ada IMTS-nya, ada SMA-nya maupun aliyahnya lah. Nah, kita mau kada mau artinya kita sementara kita ya kalau pakai online dan HP pun lah diatur, kami nama atur. Ya kalau ya diatur artinya jam 7 lewat 15 nih sudah kan Bapak. Dan sedikit kan kita bagi kena habis zuhur tolong bangetlah, tolong kesadaran masing-masing wahyuai. Kalau sudah bagi ke tempat gurunya masing-masing, perwakilan siapa di sini kan kita ada ayah, akhirnya pilih Ustadz Dharma kan ada aja kasih sama Dharma lah. Nah, dan juga tolong ayah lah ya. Jadi habis johor tuh nah habis johor kena di padahi sampaikan aja. Biar kalau disampaikan ini cukup aja kita merasa kita sudah kesadaran kan masing-masing sudah. Nah, lihat kesadaran masing-masing insyaallah kita apabila kita sami'na wa ata'na guru kita insyaallah berhasil aja nih cita-cita. Ngapain ke cita-cita? Insyaallah baik aja kita. Pokoknya apabila kita ini mau ajalah menurut apa ujar guru, masih apa yang dinasihati oleh guru-guru kita, dan apa ujar guru kita, jangan gawi aja guru kita. Ujar guru kita, kerjakan guru, jangan tinggalkan. Umpat ya aja kita, menurut aja yudai, insyaallah selamat kita. Tapi ujar guru gawi kada jarmo, jawab kada jarmo, ujar guru tinggalkan, gawi jarmo. Nah ini bahaya ini, nah bahaya, jangan sampai nang kayak itu kita lah. Mudah-mudahan kita lah diberikan Allah taufik hidayah dan inayah oleh Allah Subhanahu wa taala sekaligus ilham kepada kita semua dengan berkat taufik hidayah inilah. Nah, ingatakan juga karena ada kan nih mama abah telepon nih, nang ada abah mama lah telepon nih minta doakan lawan sini mak, bah doakan ulun mak, bah doakan ulun bah lah, malah doakan udah ulun menjadi anak yang saleh,
yang berbakti kepada Allah Rasulnya dan berbakti kepada pian dan guru-guru kami pada tanah. Jadi akan orang tua, doakan ulama bapak dan mama abah nih, karena doanya orang tua ini lebih afdal daripada 41 orang wali ya. Ayo doa orang tua kita nih, nang ada orang tua mana kandidat tuh kayak apa ton zirahi mama kubur sidin lah, doakan sidin mudahan sidin mendapatkan rahmat selalu lah, mun kada kawa ka sana di sini aja kita. Makanya untuk baralikum tuh nang mana baik nang masih hidup maupun nang telah meninggal dunia, baca surah Yasin dapat pahala mengalir untuk Abah Hikam, dapat pahala mengalir untuk Mama Hikam. Jangan berdiam. Yasin tuh dibaca. Bapak gurunya hidup dapat juga menambahkan terus-menerus kebaikan kepada beliau. Nah, berkat anaknya baca surah Yasin, asalnya abahnya ini ngapa gawian kadada gawian tukang-tukang kali pasti baca-baca walidah. Nah, dengan adanya baca surah Yasin itu membukakan jalan untuk abah mama kita untuk peluang sidin usaha nang pacangan, usaha tersebut duitnya gasan kita. Ini pas anak mendoakan abah doakan mama. Makanya kita kada lupa kalau setiap habis sembahyang subuh, asar, maghrib bisa sampai 5 waktu nih. Sampai tuntung, sampai kita berdoa membaca Allahumma gfirli dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu mendoakan abah mama kita. Kalau sebanyak 5 kali gen. Bolehlah gula 100 silahkan pada bapak. 5 kali aja itu nanti kita. Apalagi istighfar khusus untuk astagfirullahaladzim li wa liwalidayya walil mu'minina wal mu'minat muslimina wal muslimat al ahya'i minhum amwat ya malakan setiap hari atau setiap waktu berapa misalnya 100 kali. Nah, ya kalau selagi berdoa minta ampun kita, meminta ampunkan untuk mama abah, memintakan ampun untuk kaum muslimin muslimat dimanapun berada, nang hidup maupun nang mati. Itu amalan Abu Ya nang diberikan kepada kami. Insyaallah kita sambunglah. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wal khatimi lima sabaqana silqi bilqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala wa biqadarihi al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon ampun lahir batin barataan dan mudah-mudahan niat hajat kita bertahan kabul. Insyaallah kita mendapatkan nantinya ridhonya daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi mohon ampun lahir batin barataan sakeluarga. Amin ya rabbal alamin.